Baswedan beserta rombongan di Kota Gede, Kota Makassar. Saya mengkritik dikit Pak, ini saya boleh lah ya. Ini keresahan pribadi, jangan diambil hati, tapi insya Allah tetap menguatkan. Tiap 5 tahun kita akan memilih pemimpin. Beragam janji dan intrik banyak didesain, rasa-rasa panjang. Lalu soal guru saya setuju, guru-guru honorer ini harus diselesaikan permasalahannya. Karena kalau negara tidak mengurusi mereka, jangan harap mereka mengurusi anak-anak kita. Itu sesederhana itu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Isra Baswedan beserta rombongan di Kota Gede, Kota Makassar. Selamat datang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya langsung saja karena kita ada acara itu di bawah. Baswedan PhD. Dengan ibu tentunya dan seluruh rombongan dari Jakarta. Alhamdulillah, mari kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah. Syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Miswar dan Ibu yang saya hormati, para tokoh masyarakat yang hadir bersama di sini, para hadirin semua. Pertama, saya merasa bersyukur sekali. Alhamdulillah, terima kasih Pak Miswar telah memfasilitasi perjumpaan silaturahmi kita di sini. Saya diberitahu memang pertemuan generasi Z milenial sampai di sini, rupanya di Makassar Z milenialnya segini nih Pak. Rupanya kalau di Makassar panjang betul jadi Z itu ya Pak. Pak Miswar masih Z, Ibu masih Z ya, masih milenial. Alhamdulillah, insya Allah panjang umur ini artinya. Saya dan istri senang sekali bisa silaturahmi ke sini. Terima kasih sudah fasilitasi dan kemudian tadi sampaikan Pak Rektor. Sangat mendasar sekali Pak. Saya cerita sedikit Pak ini soal ini. Saya banyak berkecimpung di urusan pendidikan, tapi ya, saya tidak punya background pendidikan Pak. Di bidang keilmu pendidikan, saya pernah belajar ilmu kependidikan. Saya backgroundnya ilmu ekonomi, meneruskannya masih bidang moneter. Master saya masih moneter, PhD juga development political economy. Biaya, tapi pandang itu sebagai investasi karena nanti akan ada manfaatnya. Saya setuju sekali Pak. Dan kalau kualitas kesehatan merata, kualitas pendidikan merata, maka insya Allah tidak perlu pindah ke Jawa, tidak perlu pindah ke kota besar. Di banyak kota seluruh Indonesia bisa merasakan kemajuan, kemakmuran, karena banyak dari kita yang kirim anak ketika udah SMA, SMP, SMA. Saya kebetulan sekolahnya di Jogja, rumah saya di Jogja. Jadi ketika saya SMP Pak,
itu sudah menemukan teman-teman dari luar kota yang masuk ke Jogja. Berada pada posisi kami ucapkan selamat bergabung kembali dari Anies Baswedan anak muda Sulawesi Selatan. Capres Anies Baswedan, Capres Anies Baswedan, Capres Anies Baswedan, Capres Anies Baswedan. Iya, kami ucapkan selamat bergabung Bapak Anies Rashid Baswedan di tengah para pemuda hebat Sulawesi Selatan. Kami mohon kepada Bapak Ya, pagar sini jam lagi melangkah. Anak muda Sulawesi Selatan. Gen perubahan, anti mager, anti lapar, percaya diri, melek politik. Luar biasa. Baik, mari kita bersama sekaligus mendengarkan sambutan tuan rumah Bapak Miswar, Direktur Panggung. Mohon kiranya untuk kembali duduk dan kembali duduk sebagaimana tempat. Alhamdulillah, wassalillah, wala haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adikku yang sekalian. Ini di tempat ini pertama di saya. Ini merupakan tempat karantina siswa-siswa dari dokter. Ada yang sementara kuliah sekarang, ada juga yang kuliah di Cina, ada di Rusia. Tentu kami semua berharap tempat ini bisa menjadi sejarah bahwa calon presiden pernah datang ke sini dan kemudian insya Allah menjadi presiden kita di masa yang akan datang. Ya, Bapak Anies yang saya hormati, keinginan yang kuat, jadi di seluruh Indonesia ya, terutama di Sulawesi Selatan ini banyak sekali relawan-relawan Pak. Ya, Bapak sudah tahu kenapa banyak sekali relawan ini, karena pernah dengar diwawancara sama Pak Kang Ilyas ya, bahwa bukan kurikulum sebenarnya yang perlu selalu harus diubah, tapi kualitas guru. Pendapat bahwa dokter, pengacara dan lain-lain ya. Jadi kalau orang mendengar kita tanya anak-anak Tokoh pemuda, wanita dan seterusnya, dan spesial sekali Pak Ustadz Miswar, kami cek, makasih banyak Kak selaku tuan rumah. Aplaus dulu dong buat kami cek, luar biasa. Tak dari lorong pasar sawah hingga kampus, karena beliau berprinsip agar silaturahmi tidak putus. Pak Anies, adakah 100? 100 pokok dong, iya. Bensinnya anak-anak gak tahu Pak. Adakah 100 ya? Pak Anies, izin saya mengkritik dikit Pak Anies ya, boleh lah ya. Ini keresahan pribadi, jangan diambil hati, tapi insya Allah tetap menguatkan. Tiap 5 tahun kita akan memilih pemimpin. Beragam janji dan intrik banyak didesain. Rasa-rasanya yang ada masih belum terjamin. Di hadapan kita sudah ada harapan bernama Pak Anies, yang sedikit agak bisa menaikkan rasa optimis. Semoga saja bukan karena janjinya yang manis. Bapak mau jadi presiden jangan setengah-setengah. Ada yang berusaha buat kita lengah, dan nanti hasilnya kita jadi terperangah. Ayo dong Pak, jadilah seorang leader, bukan menjadi seorang dealer. Buat Indonesia di mata dunia tidak minder. Berpihaklah Pak pada kebenaran, walau kita kurang dukungan anggaran, tapi suara untuk Pak Anies banyak bertebaran. Allahu Akbar. Itu pesan buat Pak Anies. Sekarang izinkan di bagian terakhir, saya ingin memberikan pesan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kepada Rijal, kepada Pak Anies, kepada Ibu dan semuanya. Dan izinkan saya, mungkin ini agak emosional, tetapi harus saya sampaikan kepada RI1 kita.
Ini kesempatan saya sampaikan ke netizen, juga ke anak milenial dan Gen Z yang keren, karena ini adalah hal yang sangat urgent. Mungkin kita sama awalnya cuek pada pemerintahan dan politik, karena yang kebanyakan terlihat dan terdengar yang tidak baik, padahal disinilah kebanyakan nasib kita diracik. Contoh bagaimana harga sembako BBM yang naik bisa jadi disusul dengan tarif dasar listrik, makin membuat warga paceklik. Anehnya negara heboh datangkan investor, lalu menggusur tanah-tanah rakyat dengan cara yang kotor, padahal tiap hari negara dihabisi oleh para koruptor. Hukum kelihatannya hanya sibuk mencari yang berbeda pendapat, mudah sekali mengkriminalisasi dengan cepat. Keadilan dan demokrasi sudah terasa mati, kekayaan alam sudah banyak dicuri, para pejabat malah sibuk perkaya diri. Lalu kita masih mau diam, padahal kita bisa bersuara di Instagram. Mahasiswa sudah turun ke jalan karena kejahatan tidak bisa dibiarkan. Kita masih tidak ngapa-ngapain sambil duduk, padahal kita bisa gaungkan di Facebook. Ayo aspirasikan walau hanya di Twitter, sebelum negara kita tidak lagi punya karakter. Yang punya penghasilan di bawah 50.000 per hari itu berteriak, siapa yang bisa teruskan rintihan mereka ke orang banyak? Kita mungkin hidupnya masih enak, bisa jalan dan healing tanpa terisak. Kalau kita rasa janji pejabat tidak lagi cocok, kita bisa kok bersuara di TikTok. Ini bukan soal membenci dan caci maki, ini soal cinta yang tulus ke Ibu Pertiwi. Sekarang Allah sudah tunjukkan pemimpin yang bisa tangani itu. Apabila milenial dan Gen Z yang turun membantu, maka Pak Anies dan Muhaimin jadi presiden hanya soal waktu. Salam perjuangan, tetap semangat, kalau baik digaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Namanya Eri Trijanarsi, Pak. Eri. Baik, langsung saja. Mungkin ini sedikit sensitif, Pak. Daeng Tabe. Jadi menurut data yang saya baca, karena saya mengikuti Daeng Anies, bahwa Bapak itu membuang-buang uang DKI Jakarta sebanyak 900 miliar pada saat COVID-19. Di mana pada saat Daeng Anies ditanya oleh Najwa Shihab, Bapak lebih merefleksikan untuk diri Anda sendiri pada saat wawancara tersebut dibandingkan presiden-presiden yang lainnya. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat kami pemuda milenial untuk memantaskan diri untuk memilih Daeng Anies dalam Pilpres 2024, sedangkan yang kita tahu bahwa banyak program-program yang Daeng jalankan di DKI Jakarta itu lebih banyak merugikan program-program yang hanya bersifat jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Kakak Agus, siapa? Pak Faidi. Kemudian Kakak Agus pilih. Dan usia dini tidak dapat perhatian serius. Baru dasar, baru menengah. Return paling kecil, pendidikan tinggi. Paling kecil. Sementara kita alokasi pendidikan tinggi paling besar. Tapi panjang. Lalu soal guru, saya setuju. Guru-guru honorer ini harus diselesaikan permasalahannya. Karena kalau negara tidak mengurusi mereka, jangan harap mereka mengurusi anak-anak kita. Itu sesederhana itu. Lalu tentang kualitas guru, ini teman-teman semua di sini saya mau tanya nih, suka pelajaran karena bukunya atau karena gurunya? Gurunya. Ya. Suka karena gurunya. Jarang orang suka pelajaran karena bukunya. Dan kadang-kadang pelajaran matematika jadi tidak disukai, fisika tidak disukai, kimia tidak disukai karena apa? Nih, jadi kita harus membuat guru-guru kita menjadi, maka belajarnya menjadi sekolah yang senang hati, berada di sekolah senang hati, ini sekolah bermasalah.
Nggak usah pakai rumit-rumit, lihat itu aja tuh. Kalau itu terjadi, maka ini sekolah bagus.